Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Matika Edgan dari kelas 9. Saya akan mengisahkan kisah Nabi Daud alaihi salam. 3. Nabi Daud alaihi salam adalah keturunan Nabi Ibrahim yang ke-12. Beliau menjadi raja setelah terbunuhnya Raja Talut. Pada waktu itu ada pula raja kafir yang bernama Jalut. Dalam Al-Quran dinyatakan, tiadakah engkau tahu satu golongan dari Bani Israel sesudah wafatnya Musa? Tatkala mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami supaya kami berperang di jalan Allah. Ia menjawab, apakah tidak bisa jadi kalau kamu diwajibkan berperang, bahwa kamu tidak akan berperang? Mereka menjawab, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah? Padahal kami telah dihalau keluar dari kampung kami dan dari anak-anak kami. Tetapi tatkala diwajibkan atas mereka berperang, berpalinglah mereka kecuali sedikit daripada mereka. Dan Allah itu amat mengetahui akan orang-orang menganiaya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 246. El itu tidak mau menerima keterangan nabinya. Seraya katanya, bagaimana Talut akan menjadi raja kami? Dia lebih rendah dari kami, sedangkan kami mempunyai kekayaan yang melimpah-limpah. Kemudian Talut tetap menjadi raja, dan setelah menjadi raja keluarlah Talut bersama bala tentakanya untuk memerangi yang durhaka Jalut. Dikala itu Talut berkata, kita lewat sungai ini, tetapi Allah akan menguji imanmu dengan melarang minum air ini. Siapa yang minum air mereka tidak termasuk orang-orang yang beriman. Kemudian apa terjadi? Mereka minum air sungai itu karena mereka sangat haus. Sedangkan yang beriman tetap patuh tidak minum air itu, kecuali seteguk saja sebagai pelepas haus. Sewaktu Talut melewati sungai itu dan telah dekat untuk berperang, mereka yang tipis imannya mundur dari medan perang, dan yang kuat imannya kepada Allah tiada takut sedikit pun berhadapan musuh yang kuat, walaupun mereka hanya sedikit. Firman Allah dalam Al-Quran, banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 249. Dalam peperangan ini Jalut mati terbunuh oleh salah seorang bala tentara yang bernama Daud. Kemudian tentara Jalut menyerah dan Daud diangkat menjadi raja. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam terkenal dengan suaranya yang merdu, tak ada yang nandinginya. Inilah karunia dan rahmat Allah yang dicurahkan kepadanya dan menjadi mukjizat kenabiannya. Karena bagusnya suara beliau, maka jika ia membaca kitab Zabur dengan nyanyiannya yang merdu, maka jika terdengar oleh orang-orang yang sakit menjadi sembuh mereka. Juga air dan angin pun menjadi tenang. Bukung-bukung serta bukit turut memuji Allah. Demikian pula besi dan menjadi lunak, dan ia dapat membuat benda-benda yang bermacam-macam yang ia kehendaki dengan izin Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah memberikan kepada Daud, lalu kami berfirman, hai gunung-gunung, bacalah tasbih berulang bersama Daud. Begitu pula bukung-bukung dan besi itu kami jadikan lunak di hadapannya. Buatlah serta tenunkan baju besi, lalu kerjakan amalan yang salah. Sesungguhnya aku melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Saba ayat 10-11. Sedangkan kitab suci yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya adalah kitab Zabur, sebagaimana firman-Nya dalam kitab suci Al-Quran, dan sesungguhnya Allah telah melebihkan sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lainnya, dan kami memberikan kitab Zabur kepada Daud. Quran Surah Al-Isra ayat 55. Beliau meninggal dalam usia 100 tahun lebih 6 bulan dan dimakamkan di Baitul Maqdis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.